Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoko Saputra. Di sini saya akan mengerjakan soal UKK yang berjudul daftar nilai uji kompetensi keahlian dan keuangan lembaga ya. Oke, tanpa memperlama waktu, kita langsung saja langsung masuk ke soalnya ya. Di soal pertama itu adalah catat data tersebut seperti pada soal. Nah, ini saya sebelum video ini dimulai, saya sudah mencopy ya soal-soal yang ada beserta formatnya dari soal yang ada di YouTube atau yang ada di Google. Oke. Setelah itu ya kita langsung ke soal yang kedua, itu hitung nilai. Nilai yang pertama dihitung adalah nilai waktu yang diambil dari tanggal selesai dikurang tanggal mulai. Oke. Nah, nilai waktu yang dimaksud adalah lama pekerjaannya yang ada di kolom nomor 5. Oke. Cara mengerjakannya seperti yang dibilang tadi ya, tanggal selesai dikurang tanggal mulai ya. Oke. Nah, jadi kita sama dengan perlu diingatkan lagi, untuk setiap pengambilan rumus yang ada di Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Oke. Nah, tanggal selesai dikurang tanggal mulai. Oke. Nah, di sini saya akan menguncinya dengan F4 bagian tanggal mulainya, agar pada saat di drag ke bawah itu tidak value, tidak error ya. Dan inilah hasilnya. Oke. Sebelum kita drag ke bawah, kita ubah dulu angka 3 ini memiliki huruf hari atau kata hari di bagian belakangnya. Caranya adalah kita klik numbers ya, kita masuk ke bagian more format number. Oke. Kita masuk ke bagian custom. Nah, kita cari di bagian sini apakah ada yang memiliki kata hari. Nah, ini ada. Oke. Mungkin ada beberapa laptop yang memilikinya langsung atau tidak, tapi di sini saya memilikinya karena saya sudah pernah menggunakannya. Oke. Dan tanpa lama kita pakai saja hari. Nah, jadi yang saya maksud adalah seperti ini, 3 hari. Jadi Elisa Herawati mengerjakan setiap tugas yang ada di sini selama 3 hari. Oke. Nah, setelah itu ya kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini yang saya maksud supaya dia tidak value ya, tidak error pada saat kita drag ke bawah. Oke, langsung masuk ke soal yang selanjutnya, jumlah nilai. Jumlah nilai adalah nilai dari nilai mata lomba atau semuanya nilai mata pelajaran gunakan fungsi sum. Oke. Jadi, untuk mencari jumlah nilai di sini kita harus menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum ya. Nah, dia untuk mencari jumlah nilai kita bakalan drag dari jurnal umum sampai ke bagian spreadsheet ya, setiap nama. Oke. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Jadi jumlah nilai yang didapat dari Elisa Herawati ini adalah berjumlah 400 ya. Jadi semua nominal yang ada di sini dijumlahkan menggunakan rumus sum. Setelah itu kita drag ke bawah. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi soalnya, rata-rata nilai dari nilai mata lomba gunakan fungsi average. Oke. Nah, jadi pengerjaannya masih sama ya, seperti rumus sum, cuman berbedanya kita menggunakan rumus average atau rumus rata-rata. Oke. Nah, di sini kita blok bagian ininya, kita sama dengan average, blok bagian nilainya lagi secara secara horizontal. Oke. Kita enter dan setelah selesai kita drag ke bawah. Oke. Nah, dan inilah hasilnya. Oke. Setelah kita mencari nilai rata-rata, kita akan mencari nilai keterangannya ya, atau bagian keterangannya. Oke. Cara mencari keterangannya itu ada di bagian D, keterangan titik 2 dari nilai rata-rata. Jika kurang dari 78 atau sama dengan 78, maka dikatakan kompeten. Jika kurang dari 78, maka belum kompeten.
Oh, saya ralat lagi. Jika lebih ya, jika lebih dari 78 maka dia akan dikatakan kompeten. Oke, cara pengerjaannya kita menggunakan rumus if ya. If kita klik bagian rata-rata, nilai rata-ratanya. Oke. Terus kita bikin sama besar atau lebih besar dan sama dengan 78 titik koma tanda petik, kita ketik kompeten ya. Kita tutup dengan titik koma lagi. Oke, setelah itu kita titik koma lagi ya. If ya, jika rata-rata nilai kurang dari 78 ya, kurang dari 78 titik koma tanda petik, maka dikatakan belum kompeten ya. Kita tutup dengan tanda petik, kita tutup kurung dan enter. Oke, setelah itu kita drag ke bawah. Oke, dan inilah hasilnya. Oke, setelah berhasil mencari nilai keterangannya ini ya, kita cari lagi di jumlah skor yang ada di bagian bawah dan nilai rata-ratanya, nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Oke, nah untuk mencarinya kita lihat instruksinya. Jumlah skor per lomba dari nilai total per mata lomba atau mata pelajaran gunakan fungsi sum. Oke, jadi di sini kita menggunakan rumus sum lagi. Sum ya, kita blok dari ini bagian dari absen nomor 1 sampai nomor 15 ya. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. Setelah itu ya kita tinggal drag ke samping. Oke, dan ini nilainya, dan ini rumusnya masih sama ya. Untuk mencari nilai rata-rata ya, rata-rata nilainya kita menggunakan rumus average ya. Average. Caranya masih sama ya. Kita blok dari absen 1 sampai 15 ya. Kita enter dan ini hasilnya. Setelah itu kita drag ke samping. Oke. Ini juga hasilnya ya. Dan untuk mencari nilai terbesar kita menggunakan fungsi max ya. Kita menggunakan fungsi max. Oke. Sama dengan max. Ya. Kita blok lagi dari peserta nomor 1 sampai 15, kita enter dan ini hasilnya ya. Jadi nilai paling tinggi di sini di bagian judul umum adalah 78 ya, yang dipegang oleh Bayu Setiawan. Oke, setelah itu kita drag lagi ke samping. Oke, setelah itu untuk mencari nilai terkecilnya kita menggunakan rumus min ya. Min, kita blok lagi dari peserta nomor 1 sampai ke nomor 15 ya. Kita enter. Setelah itu ya kita drag lagi ke samping. Oke, kurang lebih seperti inilah cara mengerjakannya ya. Oke, setelah mencari nilai keterangan, kita akan mencari setelah selesai ya, maksudnya setelah selesai mengerjakan nilai keterangan itu kita sudah selesai mengerjakan yang bagian soal nomor 2, yaitu bagian hitung nilai ya. Nah, di sini juga di bagian ketiga, soal yang ketiga kita disuruh atau kita diminta untuk membuat grafik berdasarkan nilai rata-rata. Oke, cara membuat grafik adalah yang pertama kita blok dulu ya namanya dari bagian Elisa sampai ke Evil ya. Kita blok ya, kita ke bawah sampai ini kita drag. Nah, setelah di drag ke bawah, kita di blok. Oke, selesai di blok, kita tekan kontrol dan jangan dilepas ya. Kenapa? Agar pada saat kita berpindah ke bagian nilai rata-rata yang ada di sini, itu blok ini tidak menghilang. Oke, setelah itu kita pencet yang bagian nilai rata-ratanya, kita blok juga. Nah, oke. Setelah selesai, kita masuk ke bagian insert. Di sini kita bebas memilih mana, membagian kolom, line,
Pi, bar, atau apapun area ya. Di sini ada banyak pilihannya di sini, mungkin setiap laptop berbeda-beda ya. Nah, di sini saya akan memilih yang bagian kolom saja ya. Yang bagian 2D-nya atau 2 dimensinya. Oke, setelah selesai. Nah, dan seperti inilah bagaimana penampakannya kalau nilai rata-ratanya itu kita ubah ke bentuk grafik ya. Oke, kita kesampingkan. Nah, dan seperti inilah. Oke. Nah, dan kira-kira seperti inilah bagaimana cara mengerjakan soal UKK yang berjudul daftar ujian uji kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ya. Oke. Sekian dari saya akhiri. Bila ada cara saya mungkin salah, saya mohon maklumi karena saya masih belajar juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.